dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, di era digital ini, teknologi menawarkan berbagai peluang dan juga tantangan pastinya. Namun kita juga harus tetap aware akan potensi dampak negatifnya. Memanfaatkan teknologi secara bijak, ini tentunya dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kreativitas. Hal ini juga dirasakan oleh para pekerja di bidang seni. Pemanfaatan teknologi memungkinkan musisi untuk merekam, memproduksi, dan juga mendistribusikan musik secara lebih efisien dan kreatif. Selain itu, media sosial dan platform digital menjadi alat penting untuk membangun basis penggemar dan memasarkan karya musiknya. Pertanyaannya, bagaimana dengan salah satu narasumber kita, Ciki Fauzi, yang tetap berkarya di era digital? Rekan kami Valencia Melvinci akan mengulik lebih dalam perbincangan hangat teh di Morning Tea. Karena setiap rasa punya cerita. Zaman sekarang teknologi berkembang luar biasa cepat. Apapun bisa dilakukan dalam satu klik saja. Mau belanja, scroll, mau ngobrol, video call, mau belajar, tinggal cari di YouTube atau tanya AI. Semuanya terasa jauh lebih mudah. Tapi semudah itu juga kita bisa kehilangan makna. Di tengah kemudahan ini, apakah manusia semakin terbantu atau justru makin malas dan tergantung? Apakah kita masih bisa menikmati proses atau semuanya harus serba cepat dan instan? Mungkin jawabannya bisa dimulai dari hal sederhana. Secangkir teh hangat dan waktu yang kita ambil untuk berhenti sejenak karena tiap rasa punya cerita. Hai pemirsa, selamat pagi. Jadi ini aku hari ini lagi mau ngeteh cantik bareng sahabat aku di Tongchi Tea House Cibubur. Ini suasananya sini nyaman, terus tadi udah pesen juga. Hai, ya ampun ini yang ditunggu-tunggu baru datang. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Iya. Sehat dan terus berkarya setiap hari? Insya Allah terus produktif, amin. Harus gitu dong, kita masih muda ya. Bener. Yang udah tua aja masih terus berkarya, masa kita kalah ya. Tapi sekarang kamu lagi sibuk berkarya apa nih? Fokusnya lagi ngapain? Aku tuh tiap hari kayak ngurusin clothing line aku, Cikigo. Salah satunya ini shirt yang aku pakai. Ya ini Cikigo, kita bikin jaket-jaket yang base tuh ilustrasi yang aku semuanya bikin sendiri. Dan kamu sebagai seorang ilustrator tetap ya bisa bersuara melalui apa yang sudah dikerjakan sekarang. Benar. Anyway, karena ada beberapa narasi yang mungkin muncul dari kalangan seniman yang bilang, kalau seni itu diciptakan atau dihasilkan dari AI itu udah bukan pure lagi seni dengan taste dari orang. Ada bener ya? Kenapa? Ya karena itu tuh machine made ya. Kayak misalnya kemarin ada yang lagi happening Ghibli AI style gitu. Yang diposting di Instagram ya. Aku tuh bayangin gimana rasanya menjadi Hayao Miyazaki yang para senimannya tuh mungkin untuk bikin sebuah ilustrasi Ghibli tuh takes time, tapi itu bisa seinstan itu kan kayak rada gimana ya? Nyesek, sedih, Tapi mungkin ini kenyataan di dunia yang emang harus dihadapin. Jadi ya mungkin emang harus beradaptasi. Tapi buat kayak orang-orang seniman kayak aku yang tukang gambar, ya oke, itu rada cukup sedih. Tapi aku tahu ini masa depan, ini dunia, kita harus menghadapi itu. Oke, jadi harus ada yang dihadapi dan harus beradaptasi. Iya, dan harus terus memikirkan nilai tambah apa yang bisa kita berikan. Karena sekarang nih kita bersaingnya tuh dengan anak-anak muda yang menggunakan AI ya. Ciki, nanti kita sambung sebentar. Aku udah pesanin kamu teh hari ini. Ini teh apa, Mbak? Ini teh tradisi Jawa. Oke. Lucu banget. Jadi ini ada gula batunya sama jeruk nipis. Iya, jeruk nipis. Baunya enak banget. Ini ya. Boleh dibuka nggak sih? Boleh. Nah,
Aduh, ini banget. Wangi ya. Tongji banget baunya. Oh, Mbak Cindy. Harum Mbak ya. Cindy ini kayaknya masih muda nih Ciki. Ya kan? Mbak Cindy kamu pakai AI juga nggak sih tiap hari? Iya pakai. Serius? Iya, serius. Ajarin dong. Itu tinggal di download aja. Apa sih downloadnya nggak ngerti? Nah, kan ada yang kayak nempel di WhatsApp namanya Meta AI Iya, gitu, ada. Chat GPT, macam-macam Suka kan. diajak ngobrol gitu ya? Diajakin chatting, nanti kasih Lucu solusi, ya kan bantu-bantu. Iya. Kan biasanya pakai buat apa? Buat misalkan ada kendala, jadi kalau misalkan AI itu jadi gampang gitu, jadi responnya itu cepat gitu kalau pakai AI. Nanya ke apa sih AI. biasanya Kak? Misalkan saya kan suka masak, misalkan tutorial tongseng gitu, jadi iya jadi cepat. Bisa loh ya kan. Solutif ya? Iya. Oke. Jadi kamu setuju nggak tapi kalau seniman juga mungkin harus berusaha pakai AI atau sama sekali jangan pakai Ayo AI? Mbak, saya kan seniman nih, saya seniman nih. Kalau menurut saya penting sih. kenapa tuh? Karena untuk memudahkan aja sih, soalnya responnya itu kan cepat terus alami juga gitu. Oke. Thank you ya Mbak Cindy. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ini aku tuangin kamu dulu Boleh. deh. Ini wanginya harum banget. Iya, jadi Aku kita mau lime dong. boleh. Sini kita geser dikit. Oke. Nah, tuh masih panas. Nah, ini tuh salah satu cara kita ya buat ngeteh. Kalau ngeteh tuh sampai macam-macam ya dampaknya. Bisa Iya. ada inspirasi baru ini lime. Yoi, aku mau lime ya. Biasanya kamu kalau cari inspirasi, caranya gimana? Aku menyendiri, gambar, bengong, lamun. Bengong ngelamun. Nggak ada tuh yang ketik-ketik di AI yang dari tadi kita bahas ini belum Itu ya? kurang lama. Oke, nggak apa-apa. Nanti akan dicoba ya pemirsa. Iya, Mungkin bener-bener. pemirsa di rumah yang sampai sekarang masih belum juga. Pasti banyak kan? Kamu Iya. nggak akan sendiri Ciki, tenang. Jadi malu. It's okay. Nah, nanti pemirsa, saya masih mau ngajakin lagi Ciki buat cerita gimana sih pandangannya soal mungkin ada beberapa kalangan anak muda yang mau pakai AI tapi bingung panggilan hatinya gimana ya. Ini tetap orisinil hasil karya sendiri atau bukan kalau pakai AI? iya. Tapi usai jeda karena tiap rasa punya cerita. Oh, ayo kita minum teh. Let's go. Bismillah. Panas. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Ada pernyataan seperti ini bunyinya. Kalau karyamu nggak viral berarti gagal. Ciki, kamu setuju nggak harus viral? Enggak. Why? Enggak, emang aku nggak target viral sih. Aku target manfaat. Walaupun kalau misalnya Gen Z atau anak-anak yang mungkin relatif lebih muda ya dari kita berdua, itu mungkin merasa kalau nggak viral kan nggak ada yang lihat. Jadi dari Iya. mana orang bisa dapat manfaat? Tapi nggak apa-apa. Progres dan proses. Kalau aku yang penting manfaat, tapi tidak memaksakan ke setiap orang. Itu pilihan masing-masing. Oke, setuju. Gen Z itu nggak sabaran dan pengen semuanya serba instan. Somehow true. Tapi mungkin nggak semua ya, nggak semua, cuma majority kayaknya iya deh. Karena generasi Gen Z kan diciptakan ketika internet udah ada, udah mudah gitu semua akses. Kayak misalnya mau nyari apa transportasi, tinggal download apps, terus booking, terus datang dan lain sebagainya ya. Kalau dulu tuh aku masih ada di fase nunggu bis kota atau nyari bajai, mau naik ojek juga ke pengkolannya gitu. Jadi iya, milenial tuh kayak everything in between gitu loh. Kalau Gen Z emang dilahirkan di generasi yang pada saat itu semua tuh udah ada. Jadi yang apa ya, yang membuat Gen Z itu generasi instan, keadaan, dan ya tiap generasi ada karakternya sih. Setuju aku juga. Dan nggak bisa dipaksain juga ya untuk kembali atau menjadi berbeda dari teman-temannya yang lain. Tapi menurut aku Gen Z tuh kreatif. Oke. Dan cukup solutif. Jadi karena aku juga banyak bekerja dengan Gen Z, mereka tuh kayak everything is very digital. Jadi banyak juga yang apa ya,
tim aku yang Gen Z ngasih tahu aku, Kak, ini bisa gini loh, ini bisa pakai ini loh buat mencari solusi dan lain sebagainya. Nah, anyway, Ciki. Tapi menarik. Jadi kalau sekarang dengan dinamika yang terjadi di media sosial, pernah nggak sih mungkin kamu merasa, aduh, mentok atau mandek atau bingung pengen ngapain misalnya gitu. Sebagai seorang seniman mau bikin karya, akhirnya kamu berujung pada perasaan ya udahlah buat yang lucu-lucu aja atau bikin yang FOMO aja biar ikutan rame-ramean. Pernah nggak kayak gitu? Bikin yang lucu-lucu, FOMO aja. Mungkin FOMO-nya nih menurut aku, dan yang sudah aku lakukan adalah dalam isu Palestina. Menurut aku dalam isu Palestina, FOMO tuh nggak apa-apa, kita harus menyuarakan. It's good FOMO dalam isu Palestina. This is the first time aku dapat jawaban pemirsa kalau FOMO itu ternyata juga bagus. Iya, nggak apa-apa. Karena biasanya selama ini orang punya stigma negatif loh, FOMO ikut-ikutan doang tanpa mengerti konteks gitu kan. Tapi kalau di sini kasusnya enggak sama sekali. Enggak. Di dunia ini kalau kita memilih untuk diam itu enggak banget sih. Jadi lebih baik merasa FOMO dan menyuarakan. Oke. Jadi lebih baik untuk tetap merasa kita harus menyuarakannya pemirsa. Nah, ada nggak sih mungkin teman-teman di rumah yang punya ketertarikan pada isu tertentu, sama seperti Ciki yang tertarik pada isu Palestina. Nah, sekarang pengen berkarya tapi masih bingung karyanya apa. Oke. Jangan lama-lama bingung ya. Karena ketika kita bingung, dunia tuh terus berputar dan berputarnya tuh nggak kerasa cepet loh. Jadi kalau bisa pakai waktu kalian seefektif mungkin. Pakai waktu seefektif mungkin. Jadi apapun backgroundnya tetap bisa pemirsa. Oke, sekarang gini deh, satu lagi ya. Kita main mitos atau fakta ini tadi lagi. Seniman sekarang harus bisa beradaptasi teknologi. Kalau enggak ya ketinggalan. Oke, mungkin itu ada bener ya. Ada half bener. true. Tapi menurut aku seniman yang nggak kenal teknologi pun ada juga pasarnya walaupun niche banget ya. Cuman menurut aku tetap ada penikmat karya seni yang tidak tersentuh teknologi. Nah, biasanya kalau misalnya orang yang bikin sesuatu yang viral, entah itu menggunakan teknologi atau enggak, bisa jadi ya bikinnya cuma sehari semalam aja. Iya. Tapi kalau seniman tanpa teknologi mungkin bisa bikinnya berbulan-bulan, It takes time. berminggu-minggu. Nah, itu gimana tuh menurut kamu? Apakah seharusnya ya diminimalisir lah? Kan sekarang zaman berubah. Oke, tapi kenyataannya kayak gitu kan. Jadi memang ya aku rasa orang yang unggul itu yang bisa memanfaatkan teknologi dengan baik. Apapun profesinya, mau seniman, mau guru, mau finance, ahli finance, lawyer, dan apapun orang yang bisa menguasai teknologi itu ya akan lebih unggul sih menurut aku. Dan itu tantangan untuk seniman, salah satunya aku. Ya, tapi itu like it or not, ya kita ada di era itu ketika teknologi itu menguasai semuanya dan harus banget beradaptasi. Ini aku ngomong ke diri aku sendiri sih. Ngomong ke diri sendiri, ngomong ke aku juga ya sebenarnya ya. Ada yang mungkin punya excuse, kan sekarang umur masih 20-an. Oke. Ya nanti-nantilah. Ada juga yang punya excuse, aku tuh udah telat, udah 40, udah menjelang 50 nih, sekarang udah telat deh kayaknya belajar teknologi. Iya, itu pilihan sih. Kalau itu pilihan? Kalau mau dengan excuse-nya silahkan, nggak ada yang maksa, tapi ya siap-siap ketinggalan dengan dunia yang terus berputar. Nah, kita harus catch up kalau mau survive. Kita harus catch up kalau mau survive. Kita harus survive hidup. Kayak aku pejuang nafkah ini walaupun seniman. Jadi harus terus catch up dengan apa yang terjadi dalam hidup. Mau mengasihani nasib diri sendiri, orang juga nggak selamanya kasihan sama kita. Kita harus survive. Kita harus hadapin kenyataan hidup. Ini lucu pemirsa, ini menarik banget karena ternyata seorang Ciki Fauzi juga ngomong, aku adalah pejuang nafkah. Loh, kayak semua orang Aku gitu deh. adalah harus berjuang untuk tetap bisa hidup. Yes, of Tapi course. banyak loh yang di luar sana mengatakan akan ada legacy keluarganya. Gimana ya kira-kira? Kita akan bahas pemirsa usai jeda karena tiap rasa punya cerita. Minum teh sayang. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh
Pemirsa, ngomong-ngomong soal pejuang nafkah, kita semua adalah pejuang nafkah. Benar. Nah, setuju ya Ciki ya? Setuju. Tapi mungkin ada beberapa, entah itu netizen atau mungkin tetangga, ya kan? Teman-teman di sekolah mungkin bertanya, enggak lah, dia kan punya legacy dari keluarganya. Such Legacy as? ini kan macem-macem ya. Seperti ada apa? yang diberikan labelnya adalah legacy secara finansial. Ada yang diberikan legacy dari sudut pandangnya, namanya sudah besar karena Oke. papa dan mamanya. Oke, berarti nama orang tua. Gimana pandangan iya. seorang Ciki Fauzi? Ya, itu kenyataannya. Valid sih, valid. Aku privilege lahir dari kedua orang tua yang namanya udah dikenal ya, cukup dikenal, alhamdulillah. Pernah nggak kamu merasa terbebani, Ciki? Ya karena memang sudah punya legacy yang besar seperti itu, yang harum dan positif. Ada nggak sih beban yang sampai ke pundak kamu? Pundak, oke. Beban tuh mungkin SD ya, SD, SMP gitu, zaman-zaman sekolah. Karena ibuku tuh pinter banget. Ayahku juga gitu ya. Tapi emang ibuku tuh akademisi yang pas berpulang kemarin juga associate profesor. Jadi orang tuh inget banget ibuku pinter. Jadi Ya. ketika aku nilainya lagi off, orang kayak atau guru-guru, ibunya ini pinter kok anaknya gini sih. Tapi ya udahlah, itu masa-masa sekolah. Tapi ketika sudah lewat masa sekolah, beban, aku nggak pernah anggap itu sebagai beban sih. Jadi bagaimana kita nge-embrace itu dan menjadikan motivasi. Ya lebih kayak gitu. Kayak use your privilege right. Ayo, siapa yang relate di rumah yang lagi nonton? Pasti banyak kan. Karena di sebenarnya luar kan sana. privilege itu kan tentang starting point ya. Jadi kita tuh mulainya tuh nggak nol banget. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi use it right. Dan gak ada yang salah dari hal itu ya. Nggak ada yang salah. Jadi bagaimana memanfaatkan privilege untuk hal-hal baik dan nggak belagu. Aku suka nih Ya. kalimat terakhirnya. Jangan belagu walaupun Iya. punya privilege ya. Iya. Nah, tapi Emang apa sih yang mau disombongin? nggak ada juga ya. Biasa aja, kita semua sama pemirsa. Nah, yang bikin beda adalah karyanya apa, dampaknya untuk masyarakat apa, manfaatnya apa. Aku mau Ciki komentar. Jadi pemirsa, ini ada satu curhatan netizen minggu ini. Katanya begini nih, ini bikin aku cukup mikir juga sih sebenarnya. Kadang gue capek tapi bukan gara-gara kerjaan. Oke. Tapi karena ngerasa harus sehebat orang tua gue. Sukses, disegani, dan powerful. Sedangkan gue bangun pagi aja susah. Susah emang jadi ada di bawah bayang-bayang orang lain. Oke. Oke, aku minta komentar dulu deh. Ya mungkin itu perasaannya dia yang curhat. Setiap perasaan orang tuh valid ya. Aku nggak mau kayak merendahkan perasaan orang. Mungkin ada baiknya coba lepas dari bayang-bayang orang tua. Jadi mindsetnya mungkin yang harus sedikit ditweak, sedikit dibenerin dari cara berpikir. Kalau cara berpikirnya udah lebih enak, terus lebih bisa memotivasi diri dan ngebawa diri ke kehidupan juga akan lebih enak. Karena biasanya kalau lagi emosi, macam-macam kan, bentuk emosi bisa marah, kecewa, Iya, mungkin benar. akan berujung pada kalimat seperti Iya, ini ya. Mungkin ada beberapa orang yang masih belum menemukan identitasnya. Oke. Ya kan? Ada yang mungkin baru mulai menapaki jenjang menjadi seorang seniman. Tapi mungkin maju mundur, aduh, ada duitnya nggak ya kira-kira ke depannya misalnya Oke, gitu, atau iya. mau coba lagi yang lain. Nah, untuk orang-orang seperti ini, apa saran dari kamu, seorang Ciki Fauzi? Kalau menurut aku, hidup itu harus beradaptasi. Aku tahu banget perasaannya. Mau kasih saran yang works out di aku juga takutnya nggak relevan di kondisi orang yang curhat gitu ya. Jadi hidup itu punya berbagai cara. Tapi mungkin ada cara-cara yang sudah dilalui orang-orang terdahulu yang bisa kita pelajari. Dalam konteks seniman, sepertinya kalau khawatir nggak ada rezekinya, harus banyak-banyak bergaul dengan orang serupa yang kita lihat lebih sukses. Jadi kita tahu polanya yang bisa kita pelajarin, atau mungkin tap in ke komunitas. Jadi tahu pasar seni kita tuh kayak gimana, dan cobalah analisis pasar. Jadi
cobalah bikin karya yang bisa terpenetrasi secara baik kepada pasar. Iya, karena ujung-ujungnya ekonomi. Iya, Oke, aku setuju. seniman menciptakan seni yang bisa di-accept dalam ekonomi. Dan yang paling menarik adalah yang dikerjakan, yang dilakukan oleh Ciki Fauzi saat ini tertuang di dalam bajunya hari Iya, ini. Ini iya. kan jadi salah satu Bener. bentuk aksi sosial ya Ciki ya. Iya, benar. Apalagi selain kamu menuangkan karya seni dalam bentuk jualan yang kemudian dituliskan Free Palestine, apalagi aksi sosial lainnya? Banyak sih, banyak banget. Karena emang background aku tuh, aku aktif di berbagai gerakan pendidikan, kemanusiaan, sosial, kebencanaan. Jadi masa muda aku tuh emang ngebolang banget. Dan ada other side of the world yang kayaknya tuh pengen aku suarakan lewat karya-karya aku. Kayak misalnya ketika aku jadi relawan pendidikan di pedalaman, di NTT, di Maluku, di mana bahkan kayak misalnya di tempat terdekat, tapi ini nih kondisi dunianya benar-benar berbeda. Kayak misalnya di Pandeglang, Serang itu kan deket ya, cuman kondisi itu Deket bisa dari Jakarta. Iya, dekat dari Jakarta di lokasi kita sekarang, tapi kayak benar-benar di other side of the world. Hal-hal yang berkaitan dengan kemanusiaan itu sering aku suarakan lewat karya sih, dan lewat produk Cikigo. Jadi kita selain Palestine Series juga ada produk-produk lain yang juga selain awareness kita ada donasinya. Oke, besok akan aku pakai ya. Satu produk Cikigo. Boleh. Thank you so much karena pagi ini kamu sudah cerita banyak. Mudah-mudahan menginspirasi juga teman-teman di luar sana yang mungkin masih bingung kalau seandainya mau melakukan aksi sosial caranya seperti apa atau mau menapaki jenjang karir sebagai seorang seniman. Pede nggak ya? Nah, tadi udah dijawab sama Ciki. Ciki, terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti kita ngobrol pagi dan ngeteh pagi lagi ya. Nah, itu tadi pemirsa ngobrol pagi bersama Ciki Fauzi. Karena tiap rasa punya cerita, nanti akan kami hadirkan obrolan menarik dan seru lainnya. Yeay, Terima kasih, sampai jumpa. dadah. Kita minum teh. Cheers. Yeay. Bismillah.